Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika bersama saya Pak SC. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 12. Kalau kita kemarin kan materi awalnya adalah masih tentang listrik dinamis ya. Kan kemarin membahas tentang resistor atau hambatan ya kan, ada pada ada pada kawat berarus dan pada hukum ohm. Bagi yang belum lihat videonya, kalian bisa klik link video di atas ini. Oke, kita langsung saja ya. Part 2 kali ini atau bagian kedua dari listrik dinamis, kita akan membahas tentang hukum-hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ada dua ya, ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau di SMP memang pernah dibahas materi ini. Cuman di SMP ketika kelas 9 itu cuma membahas hukum 1 Kirchhoff atau percabangan tentang arus listrik. Hukumnya kan seperti ini, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Maksudnya jumlah arus masuk cabang ya atau percabangannya ini. Nah, sama dengan jumlah arus yang keluar cabang itu. Misal ada I1 masuk cabang kan arahnya, ada lagi I2 juga masuk cabang. Nah, maka yang keluar misalnya adalah I3. Artinya jumlah yang masuk I1 ditambah dengan I2 sama dengan jumlah yang keluar. Berarti yang keluar adalah I3. Sehingga kita dapat kesimpulan seperti ini. Yang masuk adalah I1 ditambah dengan I2, yang keluar adalah I3. Nah, jumlahnya sama ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 3 cabangnya? Sama, prinsipnya sama. Misal kita gambar ya. Ada misalnya berapa cabang, terserah. Karena memang hukum 1 Kirchhoff ini khusus hukum percabangan pada arus listrik. Oke. Nah, coba berketerangan dulu ya. Nah, misalnya I1 masuk cabangnya ini ya, I2, I3, I4 dan I5. Nah, prinsipnya sama, jumlah yang masuk cabang ya kan, cabangnya ini sama dengan jumlah yang keluar cabang. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang masuk cabang adalah arahnya ya. Jadi ada I1 ditambah I2 ya kan, ada lagi I4. Nah, sama dengan yang keluar cabang ada I3 dan juga I5. Nah, inilah prinsip hukum 1 Kirchhoff. Kelas 9 SMP sudah dibahas ini. Nggak sulit, gampang aja. Cuman kita di kelas 12 SMA lebih mendalam ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, seperti gambar di samping. Oke. Nah, mungkin kalian pernah lihat materi seperti ini ya. Oke, Bapak perkecil dulu. Nah, bisa kalian lihat. Yang di tengah ini satu loop. Oke. Ada istilah loop ya. Nah, kalau yang di tengah ini cuma satu loop. Loopnya cuma satu. Tapi kalau yang kanan ini ada 2 loop. Loopnya ada 2. Nah, apa itu loop? Loop itu sebenarnya alat bantu. Alat bantu untuk menggunakan atau mengaplikasikan hukum 2 Kirchhoff. Di mana hukum 2 Kirchhoff adalah sigma itu jumlah ya. Kita di sini pengertian sigma adalah jumlah atau resultan deh, boleh juga. Resultan sumber tegangan ditambah resultan arus dikali hambatan sama dengan 0. Nah, jadi itu adalah hukum 2 Kirchhoff. Yang namanya resultan boleh lebih dari 1, mau 2, mau 3, terserah. Begitu juga IR-nya. Nah, perbedaannya kalau yang tengah ini satu loop ya. Nah, ini loop. Loop itu putaran, alat bantu untuk menghitung menggunakan aplikasi hukum 2 Kirchhoff. Biasanya menentukan arah arus
Maksudnya gini, apabila loop nanti searah arus, maka arus kita anggap dengan positif. Tapi apabila nanti loop itu berlawanan dengan arah arus, maka arus itu kita jadikan negatif. Itu peraturan, bukan berarti nilai arus itu negatif, bukan ya. Nah, jadi sebenarnya aplikasi hukum 2 Kirchhoff itu menggunakan alat bantu dalam menghitungnya atau menggunakannya, yaitu peraturan loop. Peraturan loop itu cuma ada 2, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, memang kebanyakan buku searah jarum jam itu dianggap positif. Oh, bukan ya? Bukan. Maksudnya gini, apabila nanti arah arusnya, nah, Bapak tekankan kembali ya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Apabila nanti arah arusnya searah dengan arah loop yang kita tentukan, maka dia arusnya positif. Apabila nanti berlawanan, maka arusnya negatif. Nah, arah loop ini terserah, mau kalian searah jarum jam, mau berlawanan, itu terserah. Yang penting konsisten dalam artian dalam peraturannya tadi. Apabila searah loop, arusnya menjadi positif. Apabila arusnya nanti berlawanan arah loop, arusnya menjadi negatif. Bagaimana sih kita menentukan arah arus? Nah, arah arus itu karena ini adalah sumber tegangan DC. Apa itu DC? Sudah kan kemarin Bapak jelaskan, direct current. Ciri-ciri sumber tegangan DC ada positif, ada negatif. Nah, kalau kita menuliskan sumber tegangan DC itu satu garis panjang, satu garis pendek aja. Nggak perlu kita gambarkan baterai atau aki, nggak usah. 2 garis aja, satu panjang, satu pendek. Yang panjang ini adalah simbol positif, yang pendek ini adalah simbol negatifnya. Nah, jadi arus listrik itu dari sumber tegangan atau E. Nah, itu keluar dari positif. Nah, nanti dia berputar kembali ke kutub negatif. Nah, itulah arus listrik. Karena sumber tegangan DC mengeluarkan sumber arus searah, direct current. Lawannya adalah AC, alternative current, itu mengeluarkan sumber arus bolak-balik. Tapi kita membahas itu nanti di akhir semester, mungkin akan membahas arus AC. Oke, jadi paham ya. Ingat, arus listrik keluar dari sumber tegangan, dari sumber atau kutub positifnya. Oke, jangan kebalik ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, misalkan yang ini dulu ya. Ini kan satu loop yang lebih mudah lah. Misalkan di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Nah, di sininya titik D. Nah, berapa ya kita? Gini aja, Bapak jelaskan prinsipnya dulu. Misalnya kita kan tadi menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, kamu misalnya mau loopnya searah jarum jam, oke, nggak masalah. Oke, ya kan? Nah, ini adalah arah loop. Nah, cuman kita harus tahu arah arusnya. Arusnya apakah nanti searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, atau ya 2 tadi aja ya. Kalau nggak searah jarum jam, berlawanan, kan dia berputar. Nah, coba kita lihat dulu ya. Arus yang keluar dari sumber tegangan 1 ke sini. Nah, ini adalah I1. Kenapa dianggap I1? Artinya arus itu keluar dari sumber tegangan 1. Nah, sekarang arus yang keluar dari sumber tegangan 2, anggaplah I2. Di sini arahnya ya kan? Nah, karena kan keluar dari panjang atau keluar dari positif. Nah, arus yang keluar dari sumber tegangan 3 ke sini arahnya. Nah, lah gimana Pak? Itu kan bentrok, tabrakan dia. Nah, ingat prinsip seri paralel kemarin. Apabila rangkaian seri arusnya itu sama, apabila rangkaian paralel arusnya berbeda. Nah, dalam prinsip yang seperti ini, arusnya itu nanti akan menyatu menjadi satu. Menyatu menjadi satu ya. Artinya apa? Arus yang mengalir di E1, di E2 dan di E3 itu sama. Karena dia rangkaian seri. Ya kan, ini kan rangkaian seri, ya kan? Ya enggak, ini rangkaian seri. Buktinya apa? Tidak ada percabangan. Nah, itu berarti rangkaian seri. Nah, bagaimana nanti nilai I-nya? Nah, nilainya nanti belakangan. Yang jelas dulu arusnya nanti menjadi satu. So, kita bisa hapus arus-arusnya ini. Nanti bikin bingung.
Karena memang sebenarnya ketika dia bertabrakan, arus mana yang lebih besar? Misalnya arus yang lebih besarnya adalah searah jarum jam, maka arus keseluruhan akan mengikuti arus yang lebih besar. Nah, tapi kalau pada yang ini, kita tidak perlu mencari arah arus ketika cuma satu loop. Ingat ya, kalau hukum Kirchhoff cuma satu loop, tidak perlu kita mencari arah arus. Why? Karena dalam hukum Kirchhoff yang satu loop ini sama halnya dengan rangkaian seri. Arusnya itu cuma satu, dia menyatu, bergabung semua. Nah, tidak perlu kita mencari arah arus. Nah, oke, bagaimana menggunakan aplikasinya? Oke, coba kalian lihat sigma E. Oke, sigma E ya. Nah, sekarang Bapak Bang, gak usah ya. Kalian ingatkan aja ya, panjang itu positif, pendek itu negatif ya. Oke, panjang itu positif, pendek itu negatif. Nah, sekarang kita mengaplikasikan hukum 2 Kirchhoff. Nah, yang pertama sigma E, atau ada berapa buah sumber tegangan atau E pada rangkaian ini. Nah, di sini kita lihat ada 3, ada E1, ada E2, dan ada E3 ya kan. Nah, karena kita tadi ingin putaran loopnya searah jarum jam, tapi ingat ya, loop itu kalian mau searah jarum jam atau berlawanan terserah, karena yang penting adalah konsisten. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Sedikit kurang Nah, jadi yang pertama kita cari sigma E-nya. E-nya ada 3. Oke, sekarang kita lihat putarannya. Ketika mengena, nah ya, lihat ya. Jadi lihat putaran ini. Nah, lihat putaran ini. Ketika mengenai E1, maka loop ini mengenai negatif E1. Tapi ketika mengenai E2, dia mengenai positif E2. Dan ketika berputar mengenai E3, dia mengenai positif E3. Atau Bapak ulang lagi deh, Bapak tekankan ya. Tadi kita ingin loopnya searah jarum jam, ya kan? Coba kalian lihat. Ketika loopnya berputar seperti ini, ketika mengenai E1, maka arah loop ini mengenai negatif E1 atau yang pendek. Dan ketika mengenai E2, dia mengenai positifnya E2 atau yang panjang. Dan ketika mengenai E3, dia mengenai positifnya E3 atau yang panjang. Nah, so kita tulis. Sehingga ketika mengenai E1, karena loop tadi arah putarannya mengenai negatif E1, kita tulis min, warna biru ya, harus konsisten. Nah, min E1, ya kan? Nah, tapi ketika mengenai E2, kenapa tadi? Kena panjangnya atau kena positifnya. Berarti E2-nya adalah positif, ya kan? Nah, positif E2. Sekarang ketika mengenai E3 juga kena panjangnya atau kena positifnya, sehingga positif E3. Paham ya? Selesai kan untuk sigma E-nya atau jumlah atau resultan sumber tegangannya. Sekarang kita tambah dengan resultan I kali R. Ingat, karena dia tadi rangkaian seri, arusnya cuma 1. Walaupun ada 3 arus yang keluar dari 3 buah sumber, tapi karena dia rangkaian seri, dia bergabung menjadi 1. Oke? Nah, sehingga kita tulis I saja. Nah, oke, tidak perlu kita mencari arah. Nah, sekarang R-nya gimana? R-nya ada 4, ya kan? Ada R1, R2, R3, dan R4. Nah, ini rangkaian seri. R-nya gimana kalau seri? Dijumlahkan. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah lagi R4. Sama dengan apa? Sama dengan 0. Nah, inilah hukum 2 Kirchhoff yang kita dapat dari soal ini. Paham ya? Oke, kalau begitu misalkan kita masukin nilainya. Oke. Biar ini aja, tapi kita masukin nilainya. Nah, misalnya Bapak tuliskan ya. Oke, E1 dulu. Oke, tunggu ya, berpikir dulu. Oke, thank you ya sudah masih nonton video Bapak.
Nah, E1-nya nilainya adalah 8 volt. Nah, E2-nya misalnya nilainya adalah juga 8 volt. Bisa ya? Bisa ya kan? Nah, E3-nya misalnya juga 8 volt. Oke, sekarang R-nya ya. Misalnya R1-nya 3 ohm ya. 3 ohm. 3 ohm. Oke. Oh, kurang jelas ya. 3 ohm. Ohm ini satuan hambatan. R2-nya misalnya nilainya adalah 3 ohm juga. 3 ohm. Nah, R3-nya misalnya 2 ohm. Nah, dan R4-nya adalah 4 ohm. Oke, ini misal ya. Nah, ingat ya tadi ya, kenapa bisa dapat yang ini? Bapak ulang deh, biar kalian paham. Oke, tunggu ya. Nah, Bapak ulang. Oke, perkecil dulu ya. Nah, kita tuliskan hukum Kirchhoff-nya. Sigma E sama dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, gimana tadi? Karena loopnya searah jarum jam ya kan, ketika mengenai E1 kena negatifnya atau kena yang pendek, sehingga min E1 ya kan, min E1. Nggak jelas ya. Nah, oke, ulang ya. Min E1 ya kan, ketika mengenai E2 kena panjang berarti plus E2, ketika mengenai E3 kena panjang atau kena positif berarti plus E3. Selesai E-nya. Ditambah jumlah I kali R. I-nya kan cuma 1 karena dia rangkaian seri ya kan. Nah, R-nya berarti kalau dia rangkaian seri R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 0 ya kan. So, kita masukin nilainya. E1 tadi min 8 ya, E1 berarti min 8 ditambah 8 ditambah lagi 8 ya kan, ditambah I kali R1 adalah 3, R2 nya adalah 2, R3 nya bukan ya, R2 nya 3 ya, R2 nya 3, R3 nya adalah 2 dan R4 nya adalah 4 sama dengan 0. Jadi kalau kita tuliskan min 8 ditambah 8 habis ya, jadi 8 plus I sama dengan 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 12 ya kan, 6 tambah 2 8 tambah lagi 4 12 sama dengan 0. Dan kalau kita pindah ruas 12 I sama dengan min 8, sehingga arus yang mengalir dari rangkaian ini nilainya adalah min 8 bagi 12 ya kan, berarti min 8 per 12, atau kalau kita bagi 4 2/3 sama dengan min 2/3 ya kan. Oke, 2/3 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Satu aja arusnya karena dia sudah bergabung antara sumber 1, sumber 2 dan sumber 3. Kok min Pak hasilnya? Min ini berarti arusnya ke sini. Nah, melawan arah loop gitu. Berarti arah arusnya berlawanan jarum jam ya, karena kan kita tadi loopnya menggunakan searah jarum jam. Hasil kita ternyata minus. Kata Bapak tadi kan, apabila loop itu berlawanan dengan arah arus, berarti arusnya minus. Begitu juga sebaliknya. Gampang ya? Paham? Cara cepatnya ada? Oke, kita cara cepat ya. Tapi ini khusus mencari arus ya. Nah, kalau kita mencari arus, cara cepatnya seperti ini. Oke, sekarang Bapak tuliskan. I sama dengan sigma E dibagi R total. Nah, yang di atasnya ganggu ya, kita hapus dulu. Oke, ulang. Nah, cara cepatnya seperti ini. Cara cepat. Cara cepat mencari arus aja ya, khusus mencari arus
listrik. Karena setelah ini kita akan mencari nilai tegangan jepit atau tegangan pada salah satu komponen lah. Istilahnya tegangan jepit atau beda potensial antara titik A dan B atau B dan C atau terserah. Nah, cara cepatnya seperti ini. Cara mencari arus sigma E, sigma itu jumlah ya, atau mungkin resultan lah, dibagi R total. R total berarti ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena dia rangkaian seri, ya kan? Nah, ini. Nah, coba kita hitung. I sama dengan, nah, gimana Pak resultan E-nya? Nah, ingat ya, rangkaian DC ketika positif kena negatif itu dijumlah. Ketika positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif itu diselisih. Nah, ulang ya, dengarkan. Rangkaian DC atau sumber tegangan DC ketika positif tuh ya ini ya, nih positif kan yang panjang, ketemu negatif. Nah, ini kan positif ketemu negatif, sumber tegangan DC. Ketika mereka bertemu ternyata positif ketemu negatif atau panjang ketemu dengan pendek, maka dijumlah sehingga E3 dan E2 ini kita jumlah. Nah, paham ya? Sekarang bagaimana dengan E1? Lihat, E1 ketika jalan atas bertemu E2 itu adalah panjang ketemu panjang. Bapak ulang. E1 kan jalan atas ya, jalan atas ini. Nah, jalan sini panjang E1 ketemu panjang E2, maka E1 dan E2 tidak bisa kita jumlah, harus kita selisih. Atau jalan bawah deh. Nah, jalan bawah pendek E1 bertemu dengan pendek E3, sehingga E1 dan E3 tidak bisa kita jumlah, harus kita selisih. Nah, paham ya? Jadi yang bisa kita jumlah E3 ketemu dengan E2, karena panjang E3 ketemu pendeknya E2, berarti bisa kita jumlah. Sehingga nilai E-nya adalah E3 kita jumlahkan dengan E2, ya kan, karena tadi panjang ketemu pendek. Habis itu kita selisihkan dengan sisanya atau E1. Nah, per R total ada berapa macam? Ada 4 ya, R1, R2, R3, R4. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya, E3 8 ditambah E2 8 dikurang E1 8 per R1 nya tadi 3 ditambah R2 nya 3 ditambah R3 nya adalah 2 ditambah R4 nya adalah 4. So, hasilnya sama. Hasilnya adalah 8 tambah 8 dikurang 8 adalah 8 per 12 atau 2 per 3 ampere. Sama ya. Nah, gampang kan? Oke, di sini nggak minus Pak. Ya iyalah, kan kita meresultankan, bukan menggunakan arah. Kalau di hukum Kirchhoff kan dia menggunakan arah, peraturan loop. Jadi sebenarnya minus ini didapat dari peraturan loop, bukan nilai arusnya minus. Tidak ada alat ukur arus minus hasilnya. Kalau kalian nggak percaya, coba aja gunakan ampere meter. Baik itu yang analog ataupun yang digital, nggak ada arus itu minus. Kok ini bisa minus Pak? Ya itu karena kita menggunakan alat bantu yaitu peraturan loop gitu, paham ya? Jadi di option jangan minus, harus plus gitu. Tapi nanti ketika mencari tegangan jepit, nah beda lagi. Oke, paham ya? Setelah ini kita akan mencari tegangan jepit. Oke. Nah, kita akan mencari tegangan jepit. Tadi kan kita sudah dapat ya, nilai arusnya adalah berapa tadi? Tunggu ya. Nah, oke, tadi kan kita dapat nilai arusnya adalah min 2/3 ampere, ya kan? Nah, min 2/3 ampere dengan arah berlawanan arah loop. Berlawanan arah loop gitu. Nah, ya kan, min 2/3 ampere. Nah, sekarang kita akan mencari tegangan jepitnya. Jadi gini ya,
Kalau dalam fisika itu apabila E itu adalah sumber tegangan. Nah, ini kan sumber tegangan yang panjang, pendek, satu panjang, satu pendek. Nah, kalaunya V itu adalah tegangan atau tegangan di salah satu komponen, atau boleh juga tegangan di antara dua titik, atau tegangan jepit, atau boleh kalian sebut beda potensial, sama aja. Nah, jadi gini, kita akan mencari tegangan jepit atau beda potensial misalnya di titik A dan di titik B. Nah, oke ya. Kita ambil titik A dan titik B. Anggaplah kita mencolokkan alat ukur yang namanya voltmeter, satu di titik A, satunya di titik B. Oke. Caranya gimana? Caranya sama dengan rumus hukum Kirchhoff ini, tapi kita tulis seperti ini. VAB atau tegangan antara titik A dengan titik B sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R, bukan sama dengan 0 ya. Nah, tapi kita harus konsisten. Tadi kan arah loopnya kita searah jarum jam, ya kan? Nah, sehingga didapat nilai arus yang negatif. Nah, jadi kalau kita masukkan, ini sebenarnya ada dua cara. Kamu mau cara yang dari A lewat jalur atas sini, misalnya jalur ini ke sini, boleh, atau mungkin sebaliknya boleh. Yang penting jalurnya yang ini. Nah, itu yang jalur pertama. Jalur kedua, kalian boleh jalan bawah, sini, 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 boleh, terserah. Bedanya apa? Kalau kita jalur atas, komponen yang dilewati cuma R2 dengan E2. Tapi kalau kita jalur bawah, komponen yang dilewatinya adalah E1, R1, E3, R3, dan R4. Sama hasilnya. Nah, tapi kalian terserah mau cara yang mana. Oke, kita ambil jalur yang lebih pendek ya. Bapak rapikan dulu biar mudah menghitungnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ya kan? Nah, tadi nilainya adalah 4 ohm. 4 ohm. Nah, oke, sekarang kita rapikan. Gimana sih cara mencarinya? Oh. Oke. Nah, seperti yang ini, rumus yang ini, VAB adalah sigma I, sigma E ditambah sigma I kali R. Sorry ya, belepotan. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Tadi kan kita misalnya ambil jalan atas ya, berarti kan dari sini ke sini, yang komponennya lebih sedikit. Nah, kita mengikuti arah loop. Tadi kan arah loop kita searah jarum jam, maka ketika mencari tegangan jepit juga searah jarum jam. Dan hasil I mau positif, mau negatif, terserah. Kalau hasilnya positif, kita buat I-nya positif. Kalau hasil I-nya adalah tadi negatif, maka kita buat juga negatifnya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau mencari tegangan jepit berbeda dengan kalau cuma mencari arus. Nah, kalau mencari tegangan jepit, kita harus konsisten. Kalau arah loop yang pertama ketika kita mencari arus itu searah jarum jam, maka ketika mencari tegangan jepit juga searah jarum jam. Nah, arusnya harus konsisten. Kalau memang negatif hasilnya, ya negatif kita buat. Oke, langsung. Kita arah loopnya searah jarum jam. Jadi, dari kanan ke kiri. Bukan, dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, coba kita lihat. Putarannya kan seperti ini. Nah, yang pertama dikenainya adalah R2. Nah, jadi kan ada R2. Setelah itu ada E2. Cuman ketika mengenai E2, mengenai panjang atau bagian positif E2 arah loop tadi.
Nah, sehingga E2-nya adalah positif dan ditambah I dikali R2. Kenapa? Nah, paham ya? Jadi isinya cuma E2 dan R2, ya kan? Karena kalau kita kembalikan tadi ya, kita kan jalan bagian atas kan. Nah, jalan bagian atas ini yang dilewatinya cuma R2 dan E2. Sehingga sigma E-nya cuma E2, R-nya pun cuma R2. Nah, coba kalau kita masukin nilai E2 adalah 8 ditambah dengan arus tadi kan kita dapat min 2/3 dikali dengan R2-nya adalah 3. Sehingga kalau kita teruskan jadi berapa ini? Min 2 ya, ya kan? Karena ini coret ya, 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 6 volt. Ya kan? Nah, inilah tegangan VAB-nya. Tapi kalau kita jalan satunya, jalan mana nih? Yang bagian bawah, ya kan? Sekarang Bapak beri partisi dulu. Nah, kita ambil jalan bawah sini. Tapi tetap putarannya searah jarum jam, mengikuti arah loop yang pertama kita mencari arus tadi. Berarti kan kalau kita lihat jalan bawah, ya kan? Yang pertama dikenainya adalah R4, ya kan? Habis itu R3, habis itu E3, habis itu R1 dan E1. Nah, coba kita ulang. E-nya dulu ya. Jadi VAB. Nah, E yang pertama dikenainya adalah E3 dan mengenai positif, ya kan? Nah, ya kan tadi arah putaran loopnya ini. Nah, mengenai E3 kena positifnya. Nah, jadi E3 positif. Nah, setelah itu mengenai E1 tapi mengenai negatifnya. Nah, jadi minus E1. Habis ya untuk E-nya. Sekarang kita tambah dengan I dikali R yang dilewatinya ada R4, R3, dan R1. Oke. R4, R3, dan R1. Sekarang kita masukkan nilainya. Nah, E3 nilainya adalah 8. E1 8. Ditambah I-nya tadi min 2/3 ya. Nah, R4, R3, R1. R4-nya 4, R3-nya 2, R1-nya 3. Nah, ini 0 ya. Nah, ini kan min 2/3. 4 tambah 2, 6. Ditambah 3, 9. 9 bagi 3, 3. 3 kali min 2, hasilnya adalah min 6 volt. Nah, samakan hasilnya. Nah, yang di atas 6 volt, jalan satunya pun juga 6 volt. Minus, Pak. Nah, ini cuma gara-gara loop, peraturan loop. Hasil akhir tetap positif. Kenapa? Karena memang kalau kita menggunakan alat ukur, mana ada alat ukur hasil pengukurannya negatif ya. Negatif tadi gara-gara kita menggunakan alat bantu yang namanya adalah loop. Ya kan? Nah, paham ya? Kalau nggak paham, ulang lagi deh nanti videonya. Pasti paham. Oke, setelah ini kita lanjut ke yang dua loop. Kalau ini kan hukum 2 Kirchhoff pada satu loop. Sekarang kita akan ke hukum 2 Kirchhoff penerapan pada 2 loop. Nah, oke, sekarang kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff pada komponen yang menggunakan 2 loop. Nah, jadi kan ada loop bagian kanan, ada loop bagian kiri. Nah, jadi sebelum kita menghitung atau mengaplikasikan rumus, ada yang harus Bapak tekankan ke kalian. Nah, dalam hukum 2 Kirchhoff, apabila seperti ini, yang loopnya 2, kalian harus konsisten dalam menentukan penamaan atau daerah.
Nah, anggaplah di sini titik A, di sini titik B. Maksudnya apa? Titik ini adalah batas, atau ini percabangan. Titik A dan B ini kan percabangan. Nah, itu sebenarnya batas daerah. Nah, jadi dari sini sampai sini itu satu daerah. Jadi satu penamaan. Dari sini sampai sini itu satu daerah, juga satu penamaan. Nah, dan dari sini sampai sini itu juga satu daerah, maka juga satu penamaan. Misalnya, ini terserah aja sebenarnya. Misalnya bagian sini adalah E1, maka yang ini adalah R1. Atau misalnya ada lagi di sini R2, Pak. Jangan, ini juga R1. Lah, kok sama, Pak? Maksudnya R1 di sini dan R1 di sini itu satu daerah dan mereka seri, sehingga R1 sesungguhnya di bagian daerah sini adalah ini ditambah dengan ini. Misalnya ini 2 ohm, misalnya 6 ohm, maka R1 keseluruhan di satu daerah ini adalah 8 ohm. Oke ya, yang penting konsisten. Nah, jadi misalnya soalnya nggak konsisten, kalian ubah aja penamaannya supaya lebih mudah. Nah, kalau Bapak seperti itu sebelum kita menghitung nilainya atau mengaplikasikan rumusnya. Misalnya bagian tengah kita anggap bagian 2, daerah 2. Jadi kan di sini E2 dan R-nya pun R2. Begitu juga misalnya bagian sini adalah bagian 3, daerah 3. Di sini berarti E3 dan ini adalah R3. Nah, artinya arus yang keluar di daerah mereka penamaannya juga sama. Nah, ingat ya tadi, arus keluar dari panjang atau positif masuk ke kutub negatif. Nah, kita lihat arus 1 dulu ya. Arus 1 keluar dari sini. Nah, sehingga arus 1 begini. Nah, jadi arus 1 keluar dari B, ya kan, masuk ke titik A. Itulah arus 1. Nah, sekarang kita lihat arus 2. Nah, berarti ke sini arahnya. Nah, ini I2. Berarti keluar dari A masuk ke titik B. Dan I3 ke sini arahnya ya. Nah, jadi masuknya ke titik A. Keluar dari titik B. Nah, dari sini sudah didapat hukum 1 Kirchhoff. Nah, karena kalau 2 loop, dia menggunakan 2 buah hukum, 1 dan 2. Nah, hukum 1 yang kita dapat adalah hukum percabangan. Misalnya kita ambil percabangan B deh. Ya kan? I2-nya ke sini kan. Nah, dari hukum percabangan B, kita dapat yang masuk ke titik B adalah I2 sama dengan yang keluar dari titik B adalah I1 dan I3. Didapat dari posisi sumber tegangannya, keluar dari positif masuk ke negatif. Paham ya? Nah, ini baru hukum 1-nya. Bagaimana hukum 2-nya? Nah, hukum 2-nya kita menggunakan loop. Misalnya loopnya searah jarum jam. Terserah mau searah jarum jam, mau berlawanan, atau mungkin satu searah satu berlawanan, tak masalah. Nah, misalnya yang ini searah jarum jam. Nah, ini misalnya loop 1. Yang ini misalnya adalah loop 2. Nah, caranya sama kayak yang sebelum 2 loop nih tadi, yang 1 loop tadi. Nah, misalnya kita ambil loop 1 ya, kita ambil loop 1. Rumusnya kan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita ambil sampel loop 1. Bagaimana cara menentukannya? Nah, sigma E dulu. Lihat, yang dilewati oleh loop 1 ada E1 dan E2. Tapi kalau yang dilewati oleh loop 2 ada E2 dan E3. Beda ya. Kita ambil loop 1 dulu. Yang dilewatinya adalah E1 dan E2. Cuman ketika mengenai E1, arah loop 1 ini mengenai negatif E1 atau pendeknya, sehingga min E1.
Dan ketika mengenai E2, mengenai pendeknya juga atau negatifnya. Sehingga min E2. Ditambah, nah sekarang kita lihat arah arusnya. Arah arus I1 searah jarum jam. Searah dengan putaran loop ini. Dengan putaran loop 1. Sehingga I1-nya positif. Dikali R1. Sekarang kita lihat I2. I2 ke bawah, ya kan? Nah, sedangkan putaran loop ini searah jarum jam. Berarti ketika ke bawah searah kan dengan I2, ya kan? Ya, kita lihat putaran loop searah I1 dan juga searah I2, ya kan? Nah, sehingga I2-nya pun positif. Nah, oke, berarti ditambah dengan I2 dikali R2 sama dengan 0. Nah, ini yang loop 1. Sekarang loop 2. Loop 2 sama sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya untuk loop 2 yang dilewatinya adalah E2 dan E3. Ketika mengenai E2, mengenai positif E2 atau panjangnya E2. Tapi ketika mengenai E3, oh sama, positif juga mengenai panjang E3. Sehingga untuk E2-nya positif, E3-nya pun positif. Habis ya. Oke, sekarang I2 dan I3. Sorry ya, belepotan. Nah, oke. Nah, tadi positif E2 ditambah positif E3. Sekarang I-nya, arusnya. Nah, coba kalian lihat. Putaran loop berlawanan dengan arah arus I2. Berarti I2-nya negatif. Juga berlawanan dengan arah I3. Ya kan? Berarti I3-nya juga negatif. Paham ya? Nah, sehingga kita tuliskan I2-nya negatif dikali R2, I3-nya pun negatif dikali R3 sama dengan 0. Nah, inilah dua buah persamaan hukum 2 Kirchhoff yang diambil dari peraturan loop 1 dan loop 2. Nah, ada 3 buah persamaan yang harus kita eliminasi dan substitusi. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff, ya kan? Ini, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua loop 1, yang ketiga adalah loop 2. Nah, paham ya? Sekarang kita ke aplikasi soalnya. Sekarang kita ke soal yang loopnya ada 2. Nah, jadi loop ada 2 itu misalnya bagian sebelah kiri ini loop 1, ya kan? Nah, sebelah kanannya loop 2. Nah, ini misalnya loop 1. Ini loop 2-nya. Tapi ingat ya, sebelum kita menghitung, ingat ya, penamaannya harus konsisten. Misalnya bagian kiri sini kita namakan bagian 1, sehingga ini adalah E1 dan ini adalah R1. Bagian tengah misalnya kita namakan bagian 2, ya kan? Berarti ini adalah R2. Nah, bagian kanannya misalnya kita namakan bagian 3. Jadi ini E3. Nah, ini pun R3. Sehingga arus yang keluar dari E1 arahnya seperti ini. Nah, ini I1 keluar dari positif masuk ke negatif I1. Nah, ini I1 juga ya. Nah, sehingga yang keluar dari sumber tegangan 3 adalah I3. Ingat ya, keluar dari positif. Nah, ini I3. Misalnya I adalah cabang B atau A misalnya. Artinya apa? I1 atau arus dari sumber tegangan 1 dan arus dari sumber tegangan 3 masuk ke cabang A. Nah, sekarang tinggal arus 2. Nah, arus 2 ini kan nggak ada sumbernya, sumber tegangannya kan nggak ada. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff,
Jumlah arus masuk cabang sama dengan jumlah yang keluar cabang. Nah, coba kalian lihat di cabang A sini arus 1 masuk, arus 3-nya pun masuk cabang. Jadi arus 2 harus keluar. Kada mungkin semuanya masuk. Jadi ada yang keluar. Jadi ini arus 2 ya. Nah, sehingga persamaan pertama yang kita dapat adalah I1 ditambah I3 sama dengan I2 berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus masuk cabang sama dengan jumlah arus keluar cabang. Oke, setelah itu kita mencari di daerah loop 1. Misalnya loop 1-nya searah jarum jam. Tapi terserah ya. Kalian mau berlawanan juga nggak masalah. Nah, kayak kita cari ya. Nah, jadi arus yang searah loop dia positif, arus yang berlawanan arah loop dia negatif. Nah, itu sebenarnya peraturan loop, bukan nilai arusnya yang negatif ya. Tapi karena kita menggunakan peraturan loop, jadi kita harus konsisten. Oke, tuliskan ya. Hukum 2 Kirchhoff. Jumlah atau sigma ya. Sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, loop 1 yang dilewati oleh loop 1 E-nya cuma E1, ya kan? Nah, yang dilewati oleh loop 1 cuma E1 dan mengenai pendeknya E1 atau negatifnya, sehingga E1 bernilai negatif, jadi minus E1. Habis ya, nggak ada lagi E. Oke, sekarang kita lihat I pada loop 1 atau pada daerah loop 1. Ada I1 dan ada I2. Jadi loop 1 ini melewati I1 dan melewati I2, dan dia searah dengan arah I1 dan I2, sehingga I1 dan I2-nya positif karena searah dengan arah loop. I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 karena searah dengan arah loop sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya. Oke, E1 6 volt jadi minus 6 ya. I1 dikali dengan R1 adalah 2, ya kan? Nah, ditambah I2 dikali dengan R2 adalah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita teruskan 2I1 ditambah dengan 2I2 sama dengan minus 6 pindah ruas jadi plus. Kalau kita kecilkan menjadi I1 ditambah dengan I2 sama dengan, kita bagi 2 ya, sama dengan 3. Nah, inilah persamaan 2. Sekarang kita cari persamaan 3 dari loop 2. Oh, lupa ya. Ini tadi daerah loop 1. Nah, sekarang kita cari daerah loop 2. Oke. Nah, sama ya rumusnya. Tapi kita tentukan dulu arah putaran loopnya. Kalau kalian mau berlawan arah dengan jarum jam, boleh. Atau mungkin tetap aja searah, dan masalah. Sama aja ya. Nah, oke. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, loop 2 mengenai E3. Tidak ada E2 ya. Cuma E3 yang dikenainya. Tapi ketika mengenai E3, putaran loop mengenai panjangnya E3 atau positifnya, sehingga nilai E3 positif. E3. Nah, sekarang arus yang dilewati oleh loop 2 ada I2 dan juga ada I3. Cuman loop 2 ini berlawanan arah dengan I2
dan juga berlawan arah dengan I3, ya kan? Sehingga I2 dan I3-nya negatif. Min I2 dikali R2 min I3 dikali dengan R3 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya. Oke. Nah, I3 nilainya adalah 9 volt. I2 dikali dengan R2 adalah 2. I3 dikali dengan R3 adalah 3 sama dengan 0. Jadi kalau kita teruskan 2I2 ini minus ya, 3I3 sama dengan min 9, ya kan? Karena 9 ini positif, pindah ruas jadi negatif. Sekarang bagaimana kalau kita manipulasikan, kita kali dengan negatif. Nah, akhirnya kan min 2I2 kita kali dengan negatif menjadi plus 2I2. Ini kali negatif menjadi plus 3I3. Min 9 dikali negatif juga menjadi plus 9. Nah, inilah persamaan 3. Nah, setelah dapat persamaan 1, 2, dan 3, sekarang kita substitusi dan eliminasi. Tujuannya agar mendapatkan nilai arus 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita manipulasi ya. Tidak sulit kok. Nah, oke. Misalnya kita mencari I1 dulu. Nah, sehingga yang mana kita ganti? I2 boleh kita ganti. Atau mungkin I3 yang kita ganti. Karena apa? Karena di sini ada I1 dan I2, di sini ada I2 dan I3. Jadi yang I3 dah kita ganti ya. Oke. Nah, ini yang kita ganti ya. Nah, tapi diambil dari persamaan 1. Sekarang coba kalau kita rubah persamaan 1. Tadi kan I1 ditambah I3 sama dengan I2. Bagaimana kalau kita mencari I3? Nah, maka untuk mencari I3 dari persamaan 1 adalah I2 dikurang I1. Nah, inilah yang ingin kita substitusikan ke I3 di persamaan 3. Oke, kita substitusikan. 2I2 ditambah 3 kali dalam kurung, I3-nya kita ganti menjadi I2 min I1 sama dengan 9. Ini menjadi 2I2 3I2 min 3I1 sama dengan 9. Nah, I2-nya kita jumlahkan. Berarti menjadi 5I2 min 3I1 sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan 4. Coba kita lihat di persamaan T2. Nah, kita lihat di persamaan 2 ya. Nah, di persamaan 2 isinya adalah I1 dan I2. Di persamaan 4 isinya juga I1 dan I2. Nah, tapi misalnya kita balik ini ya. Misalnya min 3I1 plus 5I2 sama dengan 9. Boleh ya? Sama aja, ya kan? Nah, inilah persamaan 2 dan persamaan 4 yang ingin kita eliminasi. Sekarang kita eliminasi. Oke. Nah, persamaan 2 ya. Persamaan 2 tadi I1 ditambah I2 sama dengan 3. Persamaan 4 min 3I1 ditambah 5I2 sama dengan 9. Untuk mengeliminasi ini kita kali dengan nilai bagian atas, misalnya kita kali dengan 3, bukan 3 ya, 5. Bagian bawah kita kali dengan 1, sehingga hasilnya adalah 5I1 ditambah 5. Oke.
jelek. Nah, 5i2 sama dengan 15. Bagian bawah tetap ya, min 3i1 ditambah 5i2 sama dengan 9. Sekarang kita kurangkan sehingga ya ini habis. Hasilnya adalah 5 dikurang min 3 adalah 8. 8i1. 15 dikurang 9 adalah 6. Sehingga I1 kita dapat nilainya adalah 6/8 atau 3/4 atau 0,75 ampere. Nah, ini adalah arus yang mengalir di daerah 1 atau I1. Sekarang kita substitusikan nilai I1 ke persamaan yang dua ini ya. Nah, persamaannya ini. Nah, oke. I1 ditambah I2 sama dengan 3. Kita masukkan nilai I1 0,75 plus I2 sama dengan 3. Oke. Nah, kalau kita mencari I2 berarti kan 3 dikurang min ya 0,75 sehingga I2 kita dapat 2,25 ampere. Oke, ini adalah I2. Sekarang yang belum I3. Nah, tadi kan kita lihat di persamaan 1 I1 ditambah I3 sama dengan I2. Oke, kita tulis ya. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Kita masukin nilainya. I1 kan 0,75, I3 nya tidak tahu, I2 nya 2,25 sehingga didapat I3 2,25 kita kurang dengan 0,75, hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, semuanya sudah dapat. I1 nya adalah 0,75 ampere, I2 nya 2,25 ampere, dan I3 nya 1,5 ampere. Nah, ribet ya. Inilah cara menghitung hukum Kirchhoff 2 loop. Jadi perlu substitusi dan eliminasi. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus cepat? Oke, tunggu ya, Bapak geser dulu. Oke, nah kita pindahkan dulu ya ini. Nah, oke. Sekarang kita menggunakan cara cepat. Oke, ini adalah rumus cepatnya yang Bapak temukan di buku. Oke. Kita coba ya. Nah. Oke. Tapi syaratnya harus penamaannya konsisten. Nah, gini. Kalau kita mencari I1, caranya adalah maka E1 kita kurang. Kalau kita mencari I2, maka E2 yang kita kurang. Begitu juga kalau kita mencari I3. Oke, I1 dulu ya. Maka E1 kita kurang dengan E2 dikali dengan R3. Tujuannya supaya 1, 2, 3 penamaannya. Oke, tambah dengan E1 lagi kita kurang. Kita kurang misalnya dengan tadi kan sudah R2 ya. Berarti yang belum lagi E3. Nah, maka dikali dengan R2 supaya 1, 2, 3. Seperti ini 1, 2, 3. Bisa ya? Oke.
Nah, setelah itu kita per. Oke, kita per. Nah, pernya adalah resistor total. Tapi seperti ini. R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3. Berarti yang belum R2 dikali R3. Nah, gampang ya. Coba kalau kita coba I2. I2 adalah berarti kan E2 yang kita kurang. Nah, misalnya kita kurang E1 dulu, berarti pengalinya adalah R3 supaya 1, 2, 3. Bisa ya? Nah, setelah dikurang E1, berarti yang belum dikurang E3, ya kan? Nah, berarti pengalinya R1, ya kan? Berarti supaya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita tuliskan pembaginya atau pernya. Ingat ya, R keseluruhan. Caranya R1 R2 ditambah R1 R3 ditambah R2 R3. Apabila dalam soal ada komponen yang tidak diketahui, maka kita anggap 0. Nah, dari soal ini kalau Bapak tuliskan kembali, E1 adalah berapa tadi? 6. E1-nya 6 volt, R1-nya adalah 2. E2-nya tidak ada ya, jadi 0. R2-nya adalah 2. E3-nya 9, R3-nya adalah 3. So, kita masukin ke rumus. Nah, E1 6 dikurang E2 adalah 0 dikali R3 adalah 3. Ditambah E1 juga 6, ya kan? Dikurang E3 adalah 9, ya kan? Dikali R2 adalah 2 per. Nah, 6 dikurang 0 ya 6, ya kan? Oh ya, bawahnya lagi. Bawahnya berarti 2 dikali dengan 2 ditambah berapa lagi? 2 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 3, ya kan? R1 kali R2 4, R1 kali R3 6, R2 kali R3 juga 6. So, kita masukkan nilainya. 6 kurang 0, 6 kali 3 18, 6 kurang 9 itu min 3 dikali dengan 2, min 3 dikali dengan 2 berarti kan min 6, ya kan? 6 kurang 9 itu min 3 dikali dengan 2 ya min 6 per 2 kali 2 4 tambah 6 tambah 6. Jadi kalau kita teruskan, ini 18 tambah min 6 hasilnya adalah 12 per 16, ya kan? Nah, kalau kita bagi 12 dibagi dengan 6 berapa ya? 12 bagi dengan 16 ya. Hasilnya adalah 0,75 ampere. Nah, coba kita cek I1 bener nggak 0,75 ampere? Coba kita lihat. Mana tadi I1 ya? Nah, ini benar ya, sama. I1-nya 0,75 ampere. Coba kita buktikan lagi I2. Oke, ternyata benar ya. Kita coba I2. Oke, caranya seperti ini ya. Berarti E2-nya adalah 0 dikurang E1 6 dikali R3 adalah 3. Habis itu E2 adalah 0 dikurang E3-nya adalah 9 dikali R1 adalah 2 per, sama ya pernya, 2 kali 2 2 kali 3 2 kali 3 berarti tadi berapa? 16 kan? Min 6 kali 3 min 18 ditambah min 9 kali 2 min 18 per 16. Oke,
Oke, kalau kita teruskan, artinya ini min 36 dibagi dengan 16. So, kita hitung min 36 ya kan, dibagi dengan 36 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 2,25 ampere. So, kita lihat dengan cara manual kita yang panjang tadi, I2-nya adalah 2,25. Kita lihat. Nah, sama ya. Oke, berarti rumus kita bisa dipakai. Oke nih ya. Jadi kalau kalian malas menggunakan rumus matematika yang substitusi eliminasi yang panjang tadi, kalian bisa menggunakan rumus yang panjang, ya kan? Nah, sama ya hasilnya. I1-nya 0,75. Ini I1-nya juga 0,75. Bisa ya? Berarti kan kalau sudah dapat I1, I2, tinggal cari I3. Oke, sekarang satu soal lagi deh. Tapi kita cara pendek aja ya, supaya lebih cepat. Kita misalnya, gambarnya seperti ini. Ingat ya, kita harus konsisten wilayah. Kita namakan daerahnya dulu. Nah, misalnya bagian kiri kita namakan bagian 1, berarti ini E1, tengah misalnya 2, kanan misalnya 3. Nah, R-nya untuk daerah 1 ada 2 macam ya. Ini R1, ini pun R1. Karena ini adalah batas wilayah. Dari sini misalnya ini A, B, jadi dari sini sampai sini satu wilayah, jadi penamaannya juga satu. Nah, atau kita gabung aja langsung, jadi R1 nya adalah 4 tambah 2, 6 ohm. Kok ditambah Pak? Ya karena memang mereka seri, ya kan? R1 yang di bawah ini dengan R1 yang di atas ini seri, jadi 6 ohm. Oke, sekarang ini misalnya tengah adalah daerah 2 dan kanan daerah 3. Nah, ini daerah 3, R-nya juga ada 2, ya kan? Nah, kita jadikan satu aja. Jadi kita tambah 1 tambah 2 berarti 3 ohm. Sehingga R3-nya adalah 3 ohm. Kita cara cepat aja ya, nggak usah cara manual, kelamaan. Nah, kita misalnya mencari I1. I1 apa tadi caranya? E1 dikurang E2, berarti pengalinya adalah R3 supaya 1, 2, 3, ya kan? Nah, oke, ditambah dengan E1 lagi kita kurang, dikurang, tadi sudah dikurang E2, berarti dikurang E3, pengalinya adalah R2 supaya 1, 2, 3, bisa ya? Nah, kita bagi dengan R total, berarti R1, R2, R1, R3, dan R2, R3. Masukkan nilainya. E1 adalah 6 dikurang dengan E2 adalah 3 dikali dengan R3 nya adalah 3 plus 6 lagi kita kurang E1 dikurang E3, E3 nya adalah 3, ya kan, dikali dengan R2, R2 nya adalah 3 per, nah ini R1 R2 berarti 6 dikali dengan 3, R1 R3 berarti 6 dikali dengan 3, R2 R3 berarti 3 kali 3. Oke, kita teruskan. 6 kurang 3 adalah 3, kali 3 9, ditambah 6 kurang 3 adalah 3, dikali 3 juga 9, 6 kali 3 18, 6 kali 3 18, 3 kali 3 adalah 9, 9 tambah 9 itu 18, 18 tambah 18 itu 36, 36 ditambah 9 ya, berarti 45, ya kan, 36 ditambah dengan 9.
Berarti 18 kita bagi dengan 45, hasilnya adalah 0,4 ampere. Nah, gampang ya. Nah, selanjutnya kalian cari sendiri aja I2 dan I3 nya. Lebih gampang cara pendek, ya kan? Tidak ribet. Jadi kalau kita mencari I2, maka E2 yang kita kurang. Kalau kita mencari I3, maka E3 yang kita kurang. Misalnya I2 dulu dikurang E1, berarti pengalinya adalah R3 supaya 1, 2, 3. Selanjutnya E2 kita kurang lagi, berarti yang belum adalah E3, maka pengalinya adalah R1. Pas ya, 1, 2, 3. Pernya sama. Oke, Bapak ambil yang di sini aja. Nah. Oke, nah pernya adalah sama. Jadi kalau kita mencari I3, maka E3 yang dikurang. Misalnya kurang E2 dulu, maka pengalinya R1. Dan E3 lagi kita kurang, dikurang E2 sudah ya, berarti dikurang E1, maka pengalinya R2. Pas kan? 1, 2, 3. Gampang ya? Nah, pernya sama. Tinggal kita copy paste. Nah, silahkan kalian buktikan sendiri. Oke, gampang ya. Ternyata hukum Kirchhoff itu gampang. Yang sulit itu adalah malas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Pantauin terus channelnya ya. Nanti Bapak upload lagi deh materi berikutnya. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk attention-nya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.